Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Raffi Rahman dari Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari struktur data. Jadi ya, mari kita simak apa saja materinya. Materi di sini struktur data ada array, hash map, stack, and queue. Jadi yang pertama itu adalah apa itu array dalam struktur data. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan tertentu. Setiap elemen dalam array disimpan dalam blok memori yang bersebelahan. Elemen diakses menggunakan indeks numerik, biasanya dari 0. Array banyak digunakan saat jumlah data yang akan disimpan sudah diketahui sebelumnya. Contoh kasus dalam sehari-hari. Jadi bayangkan kalian tuh punya rak buku dengan 5 slot. Setiap slot hanya bisa diisi satu buku, dan urutan slot itu akan dari kiri dan kanan. Dari kiri ke kanan. Kalian bisa dengan cepat mengambil buku di slot kedua tanpa harus melihat semua buku lainnya. Dan saya akan mensimulasikan kode sederhana saja untuk ya mensimulasikannya. Jadi sini kita akan memakai nilai kan nilai misal sama dengan x. Di sini ada 90, 20, 40, 70 dan sini ada angka 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 ya. Tekan print. Nilai 0. 90. Jadi kenapa ini 90? Karena indeks dari 90 itu 0. Kenapa bisa 0? Karena indeks itu dimulainya jadi dari 0. Jadi biasa yang angka kita lihat itu kan ini kan ada 4. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Dan indeks itu dimulainya itu dari 0. Jadi kita indeks itu dari 0, 1, 2, 3. Jadi seperti itu menghitung indeks. Jadi coba kita menjadi 3. Apakah apa yang akan terjadi? 70, karena indeks 70 ada 3. Bisa kita hitung lagi menjadi 0, 1, 2, 3. Ini akan menjadi 3. Ini akan menjadi 7. Coba kita mengubah menjadi apa yang akan terjadi? Error, list index of octane. 4 tidak ada karena total dari indeks tersebut hanya ada 3. Jadi seperti itu penjelasan dari array. Penjelasan dari simulasi array. Kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah hash map. Jadi apa itu hash map? Dalam struktur data, hash map adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key, kunci, dan value nilai. Setiap kunci harus unik dan digunakan untuk mengakses nilai dengan cepat tanpa harus mencek satu persatu. Contoh kasus dalam sehari-hari. Jadi bayangkan kalian bekerja di perpustakaan. Nah, kalian tuh ingin tahu siapa yang meminjam berdasarkan nomor anggota. Jadi daripada alih-alih membuka daftar panjang, kalian cukup ketik ID anggota dan langsung muncul nama peminjam. Jadi itulah kegunaan hash map. Pencarian dapat berdasarkan kunci. Simulasi kode. Kita akan mensimulasikan kode lagi di dalam hash map. Simulasi kode hash map. Kodenya sederhana saja. Kita akan buat sini kita contoh sederhananya adalah umur.
Ini umur misalnya Agus, umurnya berapa? 40. Dan juga ada Rido, umurnya 20 aja. Langsung kita print umur. Nah, kita akan memasukkan kunci. Siapa yang akan? Jadi kita akan masukkan kunci itu Agus. Jadi apa yang akan terjadi? Oh, ini salah karena saya lupa sedikit, sorry. Sini umur Agus. Sudah bisa? Wait. Coba kita beri nama Rido. Coba Rido. Tuh, Rido. Umurnya 20. Jadi kunci Rido tuh kuncinya itu Rido untuk memanggil si umurnya itu. Umurnya itu nilainya tuh 20 itu value nilai. Jadi kita tuh butuh kunci untuk memanggil si umur ini, nilai value ini. Kuncinya itu adalah Rido. Coba kita coba lagi ya, Agus. Dan Agus 40 karena kunci Agus itu si 40 ini kuncinya Agus. Jadi ya kuncinya itu Agus, value-nya ini 40. Jadi contoh sederhananya ya gitu. Segitu saja penjelasan dari HashMap. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu stack dalam materi selanjutnya adalah stack. Jadi apa itu stack dalam struktur data? Stack adalah struktur data linear di mana elemen hanya bisa ditambahkan ketika push atau diambil top. Jadi bagian atas top itu tumpukan. Contoh kasus dalam sehari-hari. Jadi bayangkan kalian menaruh buku bertumpuk di atas meja. Buku yang terakhir kalian tekan adalah yang paling mudah kalian ambil. Kalau ingin ambil bagian paling bawah, kalian harus keluarkan semua buku di atasnya dulu. Jadi gitulah cara kerjanya stack. Jadi saya akan mensimulasikan kode Python stack lagi. Python dalam bentuk struktur data stack. stack. Jadi kita akan sebuah tumpukan sama dengan nilai kosong. Tumpukan append itu menambahkannya seperti yang udah ada di materi tadi. Jadi kita akan menambahkan sebuah aktivitas ya, seperti buka buku. Tumpukan selanjutnya menulis catatan atau tulis catatan. Tumpukan selanjutnya pen. Tumpukan selanjutnya yaitu minum kopi. Jadi kita akan selanjutnya akan melakukan print
isi tumpukan sekarang. Tumpukan. Jadi ini tuh untuk menampilkan isi stack. Jadi ini adalah, kita ketik lagi, aktivitas terakhir. Aktivitas terakhirnya tumpukan. Kita akan melakukan pop. Dan itu akan print menghapus aktivitas terakhir dan lanjut masih ada guys, ntar ke bawah. Aktivitas terakhir. Kita akan lanjut lagi. Jadi ini tuh untuk menghapus data terakhir. Jadi ini tuh LIFO-nya ya, LIFO. Jadi terus selanjutnya kita akan print isi tumpukan setelah tumpukan. Jadi kita akan lihat, jadi ini tuh isi stack setelah pop. Jadi akan dijalankan kok bisa. Jadi hasilnya tuh isi tumpukan sekarang tuh tadi kan buka buku, tulis catatan, minum kopi. Tadi saya menghapus aktivitas terakhir minum kopi, atau tadi saya melakukan pop di aktivitas terakhir. Aktivitas terakhir yaitu minum kopi. Dan isi tumpukan setelah pop buka buku, dan hanya ada tulisan catatan. Jadi isi tumpukan setelah di pop itu isinya buka buku dan tulis catatan. Kenapa? Karena minum kopi kan sudah di pop atau di menghapus atau dihapus berdasarkan aktivitas terakhir, karena ini dia kan masuk. Jadi prinsipnya tuh last in and first out. Jadi yang pertama masuk tuh buka buku, kedua tulis catatan, dan yang terakhir tuh minum kopi. Minum kopi itu adalah kelas apa sih, data yang terakhir masuk, dan yang terakhir masuk. Habis itu
setelah dihapus dia akan menjadi pertama keluar menghapus data tadi. Jadi itu pembahasan dari LIFO, last in first out. Jadi yang copy itu masuknya terakhir, keluarnya pertama. Jadi itu penjelasan mengenai struktur data stack. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada queue. Jadi apa itu queue dalam struktur data? Queue adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip first in first out. Elemen pertama yang masuk adalah yang pertama keluar. Jadi contoh kasus dalam sehari-hari. Jadi bayangkan kalian sedang antri di loket pembayaran. Jadi orang pertama datang tuh yang dilayanin lebih dulu. Terus orang yang baru datang harus nunggu di belakang. Jadi ini tuh contoh nyata queue. Simulasi kode. Jadi saya akan mensimulasikan kode lagi di Piscode dengan materi struktur data queue. Kita langsung saja Piscode queue. Di sini saya akan masukkan tumpukan. Sebelum tumpukan kita harus mengetik seperti ini, relation import dq. Dan kita akan lanjutkan ke antrian dq. Kosong. Jadi seperti tadi, caranya seperti yang kayak tadi, cuma ya ada si dq nya ini. Supaya namanya masukin ke antriannya harus di trian paten rido antrian selanjutnya masukkan nama Maya. Jadi sama seperti tadi, kita akan print karena jadi sama seperti tadi, jadi seperti ini. Sebenarnya sama seperti tadi, kayak antrian sekarang. Kalau tadi kan aktivitas sekarang, ini antrian sekarang. Jadi ini tuh sama kayak tadi fungsinya, buat menampilkan isi antrian.
Jadi orang, kalau tadi kan aktivitas terakhir, sekarang orang yang melayani, karena dia akan dilayani duluan, sedangkan yang tadi aktivitas terakhir itu yang terakhir, kalau yang dilayani itu yang pertama. Jadi ya seperti itu analoginya. Maybe pria ini kosong print orang yang pertama, orang yang kosong, orang yang dilayani, gitu aja. Orang melayani. Jadi ini tuh fungsinya buat melayani orang pertama di kami selanjutnya print sekarang. Listnya antrian. Sebentar, kodenya apakah ada masalah? Oke. Jadi yang ini tuh untuk antrian setelah satu orang dilayani. Jadi seperti ini guys. Oh, ini nggak ada koma. Coba, ini nggak ada koma, sorry. Ini nggak ada koma. Dan coba kita lihat di atas antrean sekarang Rusdi, Rido, Maya. Orang yang dia ini Rusdi. Antrean sekarang Rido, Maya. Jadi seperti prinsip orang nanti pada umumnya, jadi yang pertama masuk kan Rusdi karena dia menanti atau dalam ini kan lagi antrian. Nah, si Rusdi ini antrian tuh dia mengambil yang paling pertama, Rido kedua, Maya ketiga. Nah, si Rusdi ini kan dia tuh bakalan dilayani itu pertama, soalnya dia kan antri ya paling pertama. Terus dia bakalan keluar setelah dilayani, jadi hasilnya tuh sisa Rido dan Maya. Jadi seperti itu mungkin. Jadi seperti itu penjelasan dari Q. Mungkin agak sedikit sederhana. Jadi kita lanjutkan. Objektif. Kesimpulan umum. Struktur data dasar.
Struktur data adalah fondasi utama dalam pemrograman dan pengolahan data. Jadi ada berikut rangkuman dari masing-masing jenisnya. Jadi array menyimpan elemen dalam urutan tetap, diakses dengan indeks, cocok digunakan jika jumlah data sudah diketahui dan butuh akses cepat berdasarkan posisi. Sederhana namun kuat, digunakan dalam hampir semua bahasa pemrograman. Hashmap menyimpan data dalam pasangan key value untuk akses cepat. Kunci harus unik dan sangat cocok untuk pencarian berdasarkan ID atau nama. Digunakan luas dalam database, konfigurasi, dan sistem login. Stack menggunakan prinsip LIFO, jadi last in first out, terakhir masuk keluar pertama. Maksudnya terakhir masuk pertama keluar. Operasi hanya dilakukan di bagian atas seperti push dan pop. Banyak digunakan dalam rekursi sistem undo dan analisis ekspresi matematika. Queue menggunakan prinsip first in first out, pertama masuk pertama keluar. Elemen ditambahkan dari belakang MQ dan diambil dari depan DQ. Jadi yang tadi yang saya pakai itu DQ ya. DQ itu elemen yang ditambahkan dari diambil tuh dari depan. Jadi si Rusdi itu bisa keambil dari depan karena ini elemen DQ. Jadi sangat berguna untuk antrean proses, layanan pelanggan, dan sistem buffer. Jadi itu saja materi struktur data kali ini. Mohon maaf jika perkataan saya terbata-bata atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.